Pada suatu hari, seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negara Kobat Syarial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, ia tidak beroleh seorang putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang untuk membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir dan miskin. Tak lama kemudian, Tuan Putri Siti Kendi pun hamil dan melahirkan 2 orang putra laki-laki. Adapun yang sulung keluarnya dengan panah dan yang bungsu dengan pedang. Maka Baginda pun menjadi sangat bersuka cita serta menamai anaknya yang tua Syah Peri dan yang muda Indra Bangsawan. Maka kedua anak tersebut pun sampai pada usia 7 tahun dan diperintahkan untuk pergi mengaji kepada Muallim Sufyan. Selain disuruh mengaji, mereka juga dititah untuk mengaji kitab usul, fikih hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu perperangan. Maka Baginda pun mulai bimbang, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena muslihat. Ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri ini. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syah Peri dan Indra Bangsawan pun memohon pergi untuk mencari bulu perindu tersebut. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut. Taufan kalam kabut, gelap gulita dan tidak kelihatan barang satupun. Maka Syah Peri dan Indra Bangsawan pun bercerailah setelah teduh hujan ribut. Mereka pun pergi saling mencari. Tersebut pula perkataan Syah Peri yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia melihat sebuah gendang tergantung pula pada mahligai tersebut. Bila itu pun terbuka dan dipukulnya, tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya sudah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh oleh kedua orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syah Peri mengeluarkan dayang-dayang itu. Kalau Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syah Peri pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia memasuki sebuah goa yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu kemudian menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tidak demikian, negeri itu akan segera dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah merencanakan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu erok parasnya itu. Beberapa lama kemudian, Putri Kemalasari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum
mengatakan bahwa hanya air susu harimau yang beranak muda lah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda pun berpesan lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, di hutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya dengan pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggu pohon itu. Sarung di saktiannya dikeluarkan dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Kemudian datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata bahwa susu tersebut tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselip besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyingsingkan kainnya untuk disulit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu tersebut bukanlah susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Kemudian diperasnya susu harimau di mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap sedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki, apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya dan sampailah masa menyerahkan Buraksa. Menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami putri. Untuk itu nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman pada Buraksa. Buraksa pun tergoda sajian yang lezat itu dan tanpa berpikir panjang-panjang menghabiskan semuanya, lalu meneguk habis air minum di dalam gentong. Tak lama kemudian Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Harta Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumannya. Kemudian ke-9 anak raja pun datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putrinya. Saat itu 9 anak raja datang mendengar pengumuman itu. Akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruk dia berbohong diketahui oleh raja dan rakyatnya.